Rasdi Amru dari kelas 10 IPA 2 akan menjelaskan tentang pengertian Khulafaur Rasyidin menurut bahasa maupun istilah. Pengertian Khulafaur Rasyidin menurut bahasa berasal dari kata Al-Khulafa, jamak dari Al-Khalifah, artinya pengganti. Sedangkan Ar-Rasyidun jamak dari Ar-Rasyid yang artinya yang mendapat petunjuk. Jadi Khulafaur Rasyidin artinya para pengganti yang mendapat petunjuk. Pengertian Khulafaur Rasyidin menurut istilah adalah pemimpin umat dan kepala negara yang telah mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk meneruskan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya santri atas nama Muhammad Rasdi Amru dari kelas 10 IPA 2 akan menjelaskan tentang biografi Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ali bernama lengkap Ali bin Abu Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Sedangkan ibunya bernama Fatimah binti As'ad bin Hashim bin Abdul Manaf. Beliau dilahirkan di Mekah pada hari Jumat 13 Rajab tahun 570 Masehi atau 32 tahun setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Beliau tinggal bersama Nabi Muhammad SAW sejak kecil. Beliau diasuh sebagaimana anak sendiri karena kondisi ayahnya semakin miskin. Beliau mendapat didikan langsung dari Nabi Muhammad SAW hingga menjadi seseorang yang berbudi tinggi dan berjiwa luhur. Selain itu, Ali bin Abi Thalib mendapat tugas untuk menyelesaikan urusan-urusan yang terkait dengan amanat Nabi Muhammad SAW, sehingga beliau sempat beberapa hari tinggal dulu di Mekah. Setelah urusan selesai, beliau berjalan kaki menuju Madinah, kemudian beliau ketemu dengan Nabi Muhammad SAW di Kuba. Perang saudara pertama dalam Islam yaitu Perang Siffin. Perang Siffin pecah diikuti dengan merebaknya fitnah seputar kematian Utsman bin Affan, membuat posisi Ali sebagai khalifah menjadi sulit. Beliau meninggal di usia 63 tahun. Peranan Ali bin Abi Thalib sangat besar. Beliau menggantikan Nabi Muhammad SAW di tempat tidurnya. Ketika Nabi Muhammad SAW mau hijrah, beliau mempertaruhkan nyawanya karena pada saat itu rumah Nabi Muhammad SAW sudah dikepung oleh algojo kafir Quraisy. Setelah itu, dia mendapatkan siksaan dari kafir Quraisy. Sikap Ali adalah sikap pemberani dan petarung sejati, dibuktikan di beberapa peperangan yang diikutinya. Pada Perang Badar, beliau melakukan duel 1 lawan 1 dengan kafir Quraisy. Beliau berhasil membunuh musuhnya, kafir Quraisy. Begitu juga ketika Perang Uhud, beliau merupakan salah satu petarung yang berduel dengan perwakilan kafir Quraisy. Dan Ali menghembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 21 Ramadan tahun 40 Hijriah. Ketika berusia 64 tahun, Ali dikuburkan secara rahasia di Najaf. Bahkan ada beberapa riwayat yang menyatakan bahwa ia dikubur di tempat lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arjuna. Saya dari sekolah MA Dede Ito Baraka, kelas 10 IPA 2, ingin menjelaskan proses pengangkatan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah khalifah keempat sekaligus yang terakhir dari 4 khalifah pertama sepeninggal Nabi Muhammad SAW yang sering disebut Khulafaur Rasyidin. Ali adalah sepupu dari Nabi Muhammad SAW sekaligus menantu beliau karena menikahi Fatimah seorang putri Nabi Muhammad SAW. Pengangkatan Ali sebagai khalifah berbeda dengan pengangkatan khalifah sebelumnya. Abu Bakar diangkat dengan peristiwa pembayatan di Saqifah Bani Sa'idah, sedangkan Umar bin Khattab diangkat dengan wasiat Abu Bakar, dan Utsman bin Affan diangkat dengan hasil syura seperti yang diperintahkan oleh Umar. Setelah Utsman bin Affan, khalifah ketiga, terbunuh oleh para pemberontak, situasi politik sangat rawan. Kendali keamanan kota Madinah untuk sementara dipegang oleh LBN Harb sebagai terpilihnya khalifah baru. Segera setelah wafatnya Utsman, kaum muslimin meminta kesediaan Ali bin Abi Thalib untuk dibayat menjadi khalifah. Pada awalnya Ali menolak pembayatan itu, namun kaum muslimin terus mendesak karena menganggap tidak ada lagi yang lebih tepat menjadi khalifah selain beliau.
Setelah Ali akhirnya menerima, segenap kaum muslimin beramai-ramai membayat Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Haikal dari Sekolah MA Al-Mubarak Dede Tobaraka, kelas 10 IPA 2, ingin menjelaskan tentang masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Konflik yang terjadi antar pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan diakhiri dengan takhim. Pihak Khalifah Ali mengutusi seorang ulama yang terkenal sangat jujur tetapi tidak baik dalam berpolitik bernama Abu Musa al-Asy'ari, sedangkan pihak Muawiyah mengutus seorang yang terkenal sangat cerdik dalam berpolitik, yaitu Amr bin As. Mereka yang kecewa terhadap kepemimpinan Ali memiliki untuk melakukan perlawanan terhadap semua pihak yang terlibat dalam takhim, termasuk Ali bin Abi Thalib. Muncul kaum Khawarij yang mengeluarkan beberapa pernyataan mengenai orang-orang yang mengikuti takhim sebagai orang-orang kafir. Setelah selesai melakukan takhim, pihak Ali bin Abi Thalib terpecah menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang menerima hasil takhim tetapi tetap setia terhadap Khalifah Ali, dan kelompok yang tidak menerima hasil takhim tetapi kecewa dengan pemerintah Ali bin Abi Thalib. Peristiwa takhim memang menimbulkan banyak perdebatan di kalangan para sahabat. Banyak pengikut Ali bin Abi Thalib yang tidak setuju dan memilih untuk tidak mendukung Khalifah Ali. Pemerintahan Ali dibuat repot oleh tindakan-tindakan pemberontakan yang dilakukan oleh kaum Khawarij. Hal tersebut dimanfaatkan oleh Muawiyah untuk mendukung wilayah Mesir. Akibat perekonomian pemerintahan Khalifah Ali mulai terganggu, mengingat Mesir menjadi sumber pendapat Khalifah Ali bin Abi Thalib. Akhirnya perselisihan antara pemerintahan Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah diselesaikan dengan pemberian kekuasaan syariah kepada Muawiyah, dan Khalifah Ali tidak melanjutkan penyerangan terhadap pihak Muawiyah. Hal itu tersebut oleh beberapa pihak sebagai kegagalan dari pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Pemberontakan di wilayah Basra, Mesir dan Persia telah membuat kekuasaan Ali menjadi lemah, sedangkan Muawiyah bertambah kuat. Pihak Muawiyah berhasil memanfaatkan penurunan pemerintahan Ali sebagai kekuatan bagi mereka untuk membangun kekuasaan baru. Makin banyak pihak-pihak yang tidak mendukung Khalifah Ali untuk kembali bangkit membangun pemerintahannya. Ditambah semakin berkurangnya pemasukan dari setiap daerah kekuasaan, pemerintahan Ali yang mulai membangkang telah membuat kekuatan Khalifah Ali sulit untuk kembali. Ali bin Abi Thalib adalah jenderal perang yang gagah berani dan orang diplomat yang jujur. Sedangkan Muawiyah adalah seorang diplomat yang cerdik dan pintar, namun Muawiyah akan memainkan sebuah strategi yang cukup licik apabila jalan perang sudah tidak bisa ia tangani. Dimanfaatkan situasi ketegangan di antara umat Islam untuk menjatuhkan kekuatan Khalifah Ali di mata umat. Pukulan itu membuat Khalifah Ali mengalami luka yang fatal dan wafat pada 17 Ramadan 40 Hijriah. Dikisahkan oleh pengikut Khawarij bernama Abdurrahman
memberikan sebuah pukulan yang hebat kepada Ali bin Abi Thalib ketika ia akan melaksanakan azan di sebuah rencana pembunuhan dilakukan oleh kaum Khawarij yang tidak suka dengan keputusan Ali bin Abi Thalib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rashidin dari kelas 10 IPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan-kebijakan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Kebijakan Ali bin Abi Thalib. Setelah Ali bin Abi Thalib dibayat menjadi khalifah di Masjid Nabawi, ia menyampaikan pidato penerimaan jabatannya. Pidatonya menggambarkan bahwa Khalifah Ali menganjurkan dan memerintahkan agar umat Islam 1. Tetap berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis sebagai petunjuk yang membedakan antara yang baik dan jahat. 2. Taat dan bertakwa kepada Allah serta mengabdi kepada negara. 3. Saling memelihara kehormatan di antara sesama muslim dan umat lain. 4. Terpanggil untuk berbuat kebajikan dan kepentingan umum. 5. Taat dan patuh kepada pemerintah. Sekalipun penuh dengan kericuhan politis pada masa pemerintahnya, Ali berusaha melakukan konsolidasi internal. Oleh karena itu, hal yang pertama kali dilakukannya adalah 1. Mengganti pejabat-pejabat daerah yang diangkat Utsman. 2. Mengambil kembali tanah-tanah yang dibagi-bagikan, termasuk di dalamnya hibah atau pemberian Utsman kepada family dan kaum kerabatnya. Dilakukan karena tanpa melalui prosedur yang sah. Kebijakan Khalifah Ali berkenaan dengan jizyah. Jizyah adalah iuran wajib atas seseorang yang berstatus zimmi atau non-muslim yang berada di wilayah Islam. Jizyah diambil dari kata jaza yang berarti upeti. Jizyah tersebut diambil sebagai akibat kekufuran mereka.